Para pendekar, ibu bapak yang saya hormati, begini. Bicara persaudaraan, tadi saya lebih mempertajam kepada Pak D. Suparto. Setelah dipaparkan, inti dari ajaran PSHT ada 5. 1. Persaudaraan. 2. Olahraga. 3. Bela diri. 4. Apa Pak D? Kesenian. 5. Kerohanian. Kita akan bahas ini jadi temanya berubah ya Pak saya Pak. Temanya ngikutin Pak D. Baik, yang pertama adalah persaudaraan. Kita ketika bicara saudara, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Sesungguhnya yang namanya muslim, yang namanya mukmin itu adalah bersaudara. Kita sekalipun beda bahasa, kita beda suku, ada Jawa, ada Sunda, ada Padang, ada Lampung, beda ras, ada kaya, ada miskin. Kalau memang dia iman, kalau memang dia Islam, maka itu adalah saudara. Maka malam ini yang datang dari manapun Anda berada, yang jauh dari perantauan ke Jakarta, kita adalah saudara dan lebih kuat dieratkan dalam persaudaraan setia hati. Terate. Jawab. PSHT. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Ya terus, nggak apa-apa. Ya, terima kasih atas kehadiran saudara-saudaraku semua. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah al-qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qaili. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Pangarsanipun para alim ulama, para kiai, para asatidz, sedulur-sedulur persaudaraan setia hati Terate dari tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat, ingkang kawula hormati panjenenganipun Bapak Suparto nggih, panjenenganipun Pak D Wagito, panjenenganipun Pak D Sukirno nggih, nggih, panjenenganipun Pak D niki sinten, Pak D Agung, sedaya saking jajaran Kota Administrasi Jakarta Barat yang hadir. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, sehingga selalu bisa memberikan wejangan-wejangan kepada rayon-rayon yang ada. Yang sangat kita hormati, bil khusus yang sedang punya hajat ini.
Rayon ABC cabang Jakarta Barat, Ketua Pak D. Joko Purwoko, Pak E Gede, Pak D. Joko Purwoko dan jajarannya, tim dari pelatih yang selalu berkhidmat di persaudaraan Setia Hati yang alhamdulillah proses pembelajaran setahun, 2 tahun, 3 tahun, malam ini malam puncak tasyakuran warga baru yang alhamdulillah melewati beberapa fase dan fase, akhirnya tamat pada paripurna warga 1 yang mudah-mudahan Pak D. Joko Purwoko dan jajarannya serta seluruh warga baru yang habis disahkan kedepannya ilmunya bisa bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk warga negara Indonesia pada umumnya, yang menyebabkan bisa selamat dunia akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Matur nembah nuwun dumateng Pranoto Adicara Mas Mas Heri Warsito kang sampun ngatur suasana tambah meriah. Ibu bapak hadirin wal hadirat seluruh pendekar, saya itu tadi berbisik-bisik tapi ya sudah lama dengan Pak Dewa Gito, dengan Pak D. Suparto. Saya itu merasakan begini, para pendekar semua, semakin saya rasakan dan saya lihat ini PSHT semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin banyak yang terus ikut serta untuk menggali ilmu, baik itu ilmu olahraga bela diri atau ilmu rohani yang ada di dalam PSHT. Karena banyak sekali perguruan pencak silat, ya semuanya ada perkembangan, tapi ini perkembangan di PSHT sangat luar biasa sekali. Maka mudah-mudahan dengan proses dan proses pengembangan pemahaman kepada mereka calon-calon siswa dan siswi untuk menjadi warga di PSHT bisa dipahami sehingga terus berkembang. Apa yang menjadi harapan dan cita-cita para pendiri PSHT ini benar-benar bisa dirasakan dan bisa berkembang di masyarakat, insya Allah. Sematur nuwun. Ki luar biasa ini. Ono akuane loro, ono keranting denge loro, ono apa meneh nih? Sing kuning-kuning iki umpama diombe kabeh ya wetengku kembung iki. Lha iki jajanane digledakno. Sing dadi masalah iki ceramah diwai panganan mangane kapan. Lah nggon dibungkus ku wajib. Gua mulai ceramah ini nganti nggak gawa bungkusan bojoku takok. Allahumma sholli ala Muhammad. Suasana biar ada suasana semangatnya, kita sholawat dulu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin
adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi salatan daimatan bidawami mulkilahi kaum muslimin serta kaum muslimat, mari bersama menjalankan sholat. Kaum muslimin serta kaum muslimat, mari bersama menjalankan sholat agar hidup kita bisa selamat dari dunia sampai akhirat. Dari dunia selamat sampai akhirat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mengikuti dawuh Nabi, man nasiya sholata alayya faqad nasiya thariqal jannah. Siapapun orang yang lupa baca sholawat kepadaku, hakikatnya lupa menuju jalan surga. Ini diawali sholawat supaya kita hakikatnya tidak lupa menuju surganya Allah Subhanahu. Insya Allah. Para pendekar, ibu bapak yang saya hormati, begini. Bicara persaudaraan, tadi saya lebih mempertajam kepada Pak D. Suparto. Setelah dipaparkan, inti dari ajaran PSHT ada 5. 1. Persaudaraan. 2. Olahraga. 3. Bela diri. 4. Apa Pak D? Kesenian. 5. Kerohanian. Kita akan bahas ini jadi temanya berubah ya Pak saya Pak. Temanya ngikutin Pak D. Baik, yang pertama adalah persaudaraan. Kita ketika bicara saudara, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Sesungguhnya yang namanya muslim, yang namanya mukmin itu adalah bersaudara. Kita sekalipun beda bahasa, kita beda suku, ada Jawa, ada Sunda, ada Padang, ada Lampung, beda ras, ada kaya, ada miskin. Kalau memang dia iman, kalau memang dia Islam, maka itu adalah saudara. Maka malam ini yang datang dari manapun Anda berada, yang jauh dari perantauan ke Jakarta, kita adalah saudara dan lebih kuat dieratkan dalam persaudaraan setia hati. Terate, jawab PSHT, PSHT, PSHT. Sallu ala Nabi Muhammad. Iki kan ceritane rodok panas mergo mangan soto. Aku ki mau yo bisik karo Pak Dewa Gita. Pak D, aku ki yo ngelih ngono. Iki kok pas banget Pak Di Joko Purwoko gawe sotone ya cocok ngono. Iki tak batin mau soto kudus, tapi jere Mas Heri soto asli ABC.
Yang pingin nambah silakan untuk request, saya bungkus saja. Ora, untuk bungkus tenan. Bercanda enggak. Tapi kalau memang ada ya tak gowo. Lu saya itu Pak kalau pulang ngaji ceramah begini, yo tentengane ki yo akeh. Cuman ketika masuk gang saya itu kan banyak orang pada duduk. Ya bagi-bagi berkah gitu aja lah. Mereka merasakan. Soalnya kalau di rumah langsung kulkase ora muat. Asli itu, asli. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka inti ajaran pertama adalah saudara. Orang kalau sudah menjadi saudara itu pasti tidak akan menyakiti. Contoh, ketika kita punya saudara kakak beradik, contohnya Pak Dijon sama Wagito, ket mau ngebel wae iki. Iki Pak Dijon ya wis wong kene lali wae. Loh ini saudara sekandung Pak, itu saling menginformasikan, saling menghormati, itu nggak bakal menyakiti. Ketika akan menyakiti nggak mungkin, wong itu adikku, lo itu kakakku. Ketika diikat dalam PSHT, loh itu ada saudara. Kalau memang dia salah, jangan terus dibuka kesalahannya, tapi ditutupi. Maka dalam hadis Nabi, man sataro ayubal muslimi satarahullahu ayubahu yaumal qiyamah. Ketika ada sesama muslim, sesama saudara menutupi aibnya, maka nanti aibnya juga akan ditutupi di yaumal qiyamah oleh Allah Subhanahu. Contoh, ada saudara kita warga PSHT, dilalahnya punya masalah. Masalah pertama sangkutan utang piutang, atau masalah yang kedua biasanya masalah keluarga. Jadi keluarganya ada yang namanya perselingkuhan. Kalau di PSHT ada perselingkuhan nggak sih biasanya? Tidak ada lah PSHT selingkuh. Wah nggak ada lah, itu saya suka yang begini nih Pak, karena memang nggak boleh. Walaupun katanya berselingkuh itu nikmat, tetapi rumah tangga jadi kiamat. Gitu. Berantakan. Apa yono di PSHT? Ya nggak ada. Umpama memang ada, ini baru umpama. Lo ditutupi. Pertama dinasehati, kalau pakai metode Pak De Suparto kan wonge adem. Ya aja ngono le. Dadi wong urip iku kudu waspada. Nang ajarane PSHT kan harus tahu benar, tahu salah. Pesene Pak De Joko Purwoko, bagaimana supaya warga yang baru atau yang sedang pendidikan atau yang sudah warga lama harus tetap mengedepankan berbudi luhur, ngerti salah, ngerti benar. Sing jenenge keluarga nek acak-acakan kan yo rapi, iku salah. Apa ya bener to le, kowe iki seneng karo rondo kae. Iki kan model Pak De Suparto alon-alon. Jere jawab jenenge mau aku kenalan. Jere Rubai iyo. Aku di Rubangi di Rubang. Tersangka. Aku ki tujuane takon jenenge tak nggo contoh mau ki. Jere Rubai, iya Pak aku rada seneng karo rondo kae. Lho ya aja. Lho apa ya wonge tenan iki gitu. Engko jere wis tak cegat engko. Lho ya Pak De Suparto memberikan arahan lewat PSHT. Jangan begitu, itu perilaku yang salah, itu tidak punya budi yang luhur. Ajaran dari para guru-guru kita di PSHT, janganlah melakukan kesalahan, sudah dimareni lah ya awakmu ki warga. Kira-kira nih,
dielingkan pakai suasana yang santun, kata-kata yang halus, dengan dibandingkan model Pak Dewa Gito. Beda modelnya. Rubai. Apa ya bener ya awakmu ki seneng karo rondo kae? Lah model Wagito kan ngono, Pak. Nek ngono tak circle kowe engko. Anake dungu. Apa ana anake iki? Anake ngomong mamake. Pertanyaannya, kira-kira kalau diingatkan model santun lemah lembut seperti Pak De Suparto dibanding model keras Pak Dewa Gito, lebih enak mana kira-kira? Dua-duanya. Tentu kita akan milih yang santun, yang redup. Maka bahasa Allah, ketika Allah memberikan pangkat kepada manusia cuma dua, Pak. Manusia yang katanya ustadz itu bukan pangkat. Manusia yang katanya jenderal itu bukan pangkat. Manusia yang katanya pejabat itu bukan pangkat. Tapi manusia itu pangkatnya cuma dua. Al-insanu mahalul khoto'i wan nisyan. Pangkat manusia yang pertama, kerjaannya salah. Pangkat yang kedua, kerjaannya lupa. Jadi di pundak sini manusia selalu salah, pundak yang kiri selalu lupa. Maka ketika manusia itu salah, maka ketika manusia itu lupa, Allah akan memberikan peringatan. Loh, peringatan Allah ada yang model santun, ada yang model keras. Nah, makanya tadi ditanya, mau model Pak De Suparto atau Pak Dewa Gito? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya, kita cek. Ya, ini perlu dicek ini loh. Kalau memang mau pakai yang santun, mau model pakai Pak De Suparto, ya contohnya mau gabung di PSHT, minimal masuk di rayon ABC yang diasuh oleh Pak De Joko Purwoko. Saya suka karena jenggotnya panjang. Iya. Kalau jenggot saya bisa begitu, saya juga akan panjangkan. Jenggot saya tumbuhnya cuma 7, nanti kayak kambing. Aku ki mau ketemu Pak De Joko kok, lah kok kaya penyanyi gitar rolis deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau memang kita pingin santun, diingatkan ketika kita salah, ketika kita lupa, ayo gabung di PSHT rayon ABC. Contohnya apa? Ketika sudah masuk di sini akan disampaikan kalimat-kalimat yang baik dari Pak De Joko Purwoko, dari para warga pelatihnya menyampaikan kepada anak didik, anak-anak semua, anak didik, ketika sudah masuk PSHT harus punya akhlak. Ketika berangkat akan belajar untuk olahraga, untuk bela diri di PSHT harus izin dengan orang tua. Sampai sini salam dulu dengan para guru-gurunya. Kalau belum sholat, ayo monggo podo sholat dulu. Loh, itu kan ajaran yang baik. Kemudian anak didiknya berubah menjadi baik. Ketika sudah belajar sebulan, 2 bulan, sampai setahun, dengan orang tua tambah tunduk, tambah manut, dengan para atasannya sangat hormat. Loh, tadi tuh saya rasakan begini loh. Kalau mau masuk PSHT kan kesannya pendekar, Pak. Loh, pendekar itu kan yuk kesannya itu keras, tegas. Nek coro Sunda kumaha aing gitu, Pak. Tapi kok tadi saya masuk, dan dari dulu karena kita udah kenal, loh, para pendekar yang kalau sudah mengeluarkan jurus penuh dengan kekuatan, kekerasan, itu santun. Assalamualaikum Pak Ustadz, monggo, mau minum kopi, minum teh, apa minum susu, apa ngerokok? Saya jawab kabeh. Ciri pendekare kemaruk apa bagus. Saya rasakan penuh dengan kesantunan.
Apalagi sering saya sampaikan, subhanallah, ketika ada acara tasyakuran, ada acara PSHD, lo itu para kesepuhannya selalu datang. Pade Sukirno Marinir yo datang, Pade Agung yo datang, Pade Suparto datang. Lo jauh-jauh datang, apa? Seneng melihat generasi penerus. Karena apa? Ketika mau kumpul bersama begini, ini salah satu metode mengingatkan manusia yang salah dan yang lupa, cukup dengan kesantunan. Ketika akan mulai, yuk kita doa bersama, munajat kepada Allah agar latihan kita selamat ilmu yang kita serap bisa kita amalkan dalam kehidupan. Lu anak-anaknya nurut, nggih napa mboten? Ini salah satu metode kesantunan dan kelenturan. Allah seperti itu mengajarkannya. Maka ketika ada umatnya yang salah, ketika ada umatnya yang lupa, itu diingatkan dengan apa? Santun. Apa metodenya? Dengan ayat-ayat yang tersurat, dengan ayatul qauliyah. Apa itu? Al-Quran. Bicara tersurat Al-Quran, jumlah hurufnya 1.025.000 huruf, 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Ketika disampaikan kepada masyarakat, ini loh ayatnya, apa kalimatnya? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah. Maka ini inti ajaran tadi yang kelima, apa? Kerohanian. Maka ajaran PSHT puncaknya adalah jiwa dia pendekar, gagah dia, tapi ujungnya satu dalam rohaninya, tetap tujuan kita ibadah kepada Allah Subhanahu. Maka ketika cukup diingatkan dengan ayat Al-Quran, apa maksudnya? Mendengarkan nasihat para alim ulama, para kiai, para ustadz, para habaib, dibacakan ayat-ayatnya. Contoh begini, ini kan lagi Indonesia diterjang bencana di mana-mana. Yang gempa bumi, yang tanah longsor. Maka saya ketika melihat mereka pada nangis, ya Allah, yang Cianjur meninggal sampai 300 sekian, rumah yang dibangun ratusan juta luluh lantak dengan tanah. Kemudian gempa lagi, kemudian nih Semeru akan mulai meletus lagi. Ini kan bertubi-tubi, ini ada apa? Maka saya ingat sebuah syairnya Bang Roma Irama dulu lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tegang kepanasan apa tegang ngantuk sih? Saya tak minum keranting deng yo. Biar tambah ya. Halo KMC, saya minum keranting deh. Alhamdulillah. Biasanya kalau ceramah dari sini bawa 2 krak. Biasanya. Kalau kali ini nggak ada, ya nggak usah dipaksa Pak D Joko. Kalau udah disiapkan, ya tinggal diikat di motor. Oh, Pak Rubai nyiapin. Terima kasih Pak Rubani, ojo dilanjutno selingkuh. Itu kayaknya nyesel kenalan dengan saya itu Ustaz. Asem nih Pak Ustadz, tanya namaku hanya untuk itu tuh. Kata Bang Haji Roma Irama Pak begini, masih perlukah air mata untuk menangisi dunia yang selalu dilanda bencana, macam-macam malapetaka, gempa bumi, banjir, badai, topan yang selalu membawa korban, dan juga ganasnya peperangan menghantui kehidupan. Seakan-akan Indonesia tiada lagi keamanan, seakan-akan Indonesia tiada lagi ketentraman. Seakan-akan bingung kita hidup Pak. Di Jakarta rawan banjir,
di Cianjur gempa, di bumi lain longsor, di Sumatera banjir sampai 15 hari. Loh, ini mau kemana kita ini? Tapi kalimatnya, masih perlukah kita menangis? Maka dalam ayat Al-Quran Allah sampaikan, bismillah, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'asa fi ummiha rasula yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Wis pokoknya yang baca Allah hutang lunas. Apakah PSHT ada yang punya utang? Ini serius nih. Rubai utang yang gaya loh. Dalam ayat Al-Quran disampaikan oleh para alim ulama, kalau di PSHT dibaca oleh Bapak Joko Purwoko, cuman bacanya dia langsung bahasa Indonesianya. Kabeh murid-murid PSHT yang ada di rayon ABC, kalau sekarang yang semuanya pada datang, Allah dawuh, wa makana rabbuka muhlikal qura, Tuhanmu nggak akan menghancurkan sebuah negara, nggak akan menghancurkan sebuah kabupaten kota atau sebuah kecamatan, hatta yab'asa fi ummiha rasula yatlu alaihim ayatina, sehingga Allah mengutus para rasulnya, para nabinya. Loh Pak D. Joko, sekarang kan nabi rasul nggak ada, betul, tapi ada al-ulama warasatul anbiya, ada alim ulama pewaris para nabi, ada kiai, ada habaib. Lo ada kiai yang ditaruh di rayon ABC. Yuk Pak D. Joko namanya Kiai Joko Purwoko. Lu jenggote wis akeh kok bingung. Allahumma sholli ala Muhammad. Hatta yab'asa fi ummiha rasula. Allah mengutus para rasulnya. Kalau sekarang para alim ulama, para kiai yang menyampaikan, maka malam ini manggil ustadznya. Ketika sudah disampaikan, yatlu alaihim ayatina, dibacakan ayat-ayat Allah. Apa ayat-ayat Allah? Salah satunya yang tadi, inti pelajaran pertama adalah persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum fattakullah. Inti pelajaran utama adalah persaudaraan. Ayo guyub rukun, saling asah asih dan asuh, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tadi Pak D. Suparto menyampaikan, kita semuanya sama, yang beda di hadapan Allah adalah dada kita, ketakwaannya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallah Allahi atqakum. Manusia, aku jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Bali, suku Lampung, suku Padang, suku Sumatera. Kemudian lita'arafu, supaya saling mengenal. Dan ingat, di antara kita yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang takwa. Salah satu orang yang takwa adalah menjalankan ajaran Al-Quran. Di PSHT ini ajaran yang pertama adalah persaudaraan. Ketika mengedepankan persaudaraan penuh dengan berbudi pekerti yang luhur, itu sudah menjalankan Al-Qurannya Allah Subhanahu. Orang yang sudah menjalankan Al-Quran pasti selamat dunia akhirat. Amin ya robbal. Maka yang ikut PSHT menjalankan ajarannya sudah pasti selamat dunia akhirat, insya. Sallu ala Nabi Muhammad. PSHT, PSHT, PSHT. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka itu tadi dengan kelenturan, dengan santun, cukup dengan ceramah, cukup dengan setiap latihan. Di ABC latihannya seminggu berapa kali, Mas? 3 kali. 3 kali disampaikan, gantian para warga menyampaikan, Dek,
Anak yang paling baik adalah anak yang punya akhlak. Maka pesan kakak-kakak ini yang warga, kalau mau berangkat tadi disampaikan izin dengan orang tua. Kalau mau berangkat salaman cium tangan. Sampai sini harus saling cium tangan, saling mengenal. Tidak boleh saling mengejek. Itu namanya yajlu alaihim ayatina. Tapi apa kata Allah? Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Saya tidak akan menghancurkan sebuah negara dan kota, tidak akan menghancurkan, memberikan bencana kecuali penduduknya pada zalim. Apa kata-kata zalim? Mau penduduknya pada ingkar, melawan aturan Allah. Contoh, mereka yang tidak ikut dalam wadah PSHT punya dadanya tidak baik. Antar sesama saling iri dengki, saling menjustifikasi paling benar, saling menyombongkan dirinya punya harta benda, saling menyombongkan dirinya punya pangkat yang tinggi. Karena apa? Tidak dapat masukan ajaran persaudaraan dari PSHT. Kalau dalam agama tidak masuk aturan-aturan agama. Maaf, bicara pejabat, pejabatnya makan uang rakyat. Maaf ini. Kira-kira PSHT sama-sama baca berita dan nonton, pejabat kita banyak yang makan uang rakyat, benar apa enggak? Benar apa tidak? Kok mau ngomong takut? Lah hampir tiap hari disuguhkan di media televisi, mereka yang pejabat pakai baju warnanya oranye, mereknya KPK. Lu itu harganya bisa 4 miliar. Harganya bisa 50 miliar. Iklan. Ranting deh. Alhamdulillah. Terima kasih kereta. Kembali, mereka pakai baju mahal. Dan nggak mungkin pakai baju itu kalau nggak bermasalah. Nah, ketika sudah disampaikan makan uang rakyat itu nggak boleh, korupsi nggak boleh, tapi terus setiap hari banyak yang ditangkap, itu namanya zalim, melawan aturan Allah. Kemudian subhanallah ada narkoba, narkotika terus berdatangan ke Indonesia. Loh, untuk datang ke Indonesia narkoba, narkotika itu Pak, kalau hanya orang-orang biasa yang mendatangkan, lo tidak mungkin bisa itu. Pasti di backup oleh orang-orang tertentu. Lo ini masuk ke Indonesia bisa masuk dengan mudahnya. Untuk apa? Menghancurkan generasi bangsa. Padahal apa Pak Joko, Pak D. Suparto, Pak Dek Wagito, semua yang menjadi warga itu kan mengumpulkan di kantong masing-masing. Ada rayon ABC, ada di Bojong, ada di Kalideres, dikumpulkan supaya punya berakhlakul mulia. Jangan sampai kamu bersentuhan dengan yang namanya narkoba, jangan sampai kamu tawuran. Tapi mereka otaknya dicuci dengan obat-obat itu. Lo yang jadi masalah, obat-obat yang masuk itu di backup oleh mereka-mereka yang tinggi di sana. Allah murka. Ketika kita bicara yang paling bawah, banyak notabene orang Islam, pangapunten, Islam dia tapi tidak sholat, Islam dia tapi tidak zakat, Islam dia tidak puasa, Islam dia secara horizontal tapi tidak saling asah-asih dan asuh. Maka kalau diingatkan dengan alim ulama, diingatkan para kiai dan habaib, diingatkan oleh para warga yang ada di PSHT, menceramai, menyampaikan, memberikan suri tauladan yang baik, kok mereka nggak mempan? Nanti yang turun tangan Allah dengan apa? Memberikan peringatan kayak metodenya Pak G. Wagito tadi. Rubai, apa benar gue seneng karo rondo? Ndi? Rondone kaya ngopone api ya aku gelem. Lho balah ngono. Oh alah Wagito apa ya wani kowe. Ketika dibentak, lo membentaknya Allah dengan apa? Kerasnya Allah dengan apa? Lo dengan gempa yang di Cianjur Pak. Ketika digoyang 150 kilo di bawah bumi, yang bisa menggoyangkan hanya Allah.
Gerakan 1, 2, 3 menit runtuh itu yang namanya bangunan. Banyak yang meninggal, itu diingatkan, hei, yang maha dahsyat itu adalah aku, yang maha hebat itu adalah aku. Kalau sudah seperti itu kita nggak bisa ngomong apa-apa, paling bisa cuman ya Allah, mohon maaf ya Allah, astagfirullahal. Maka supaya tidak terjadi seperti kemarin bencana itu, ayo pada eling lan sadar serta waspada, masuklah ke PSHT yang di dalamnya ada ajaran Islam yang mengedepankan persaudaraan. Al muslimu akhul muslim, sesama muslim itu adalah saudara. Ketika sudah sama-sama bersaudara, maka ada masalah apapun gampang diselesaikan, insya. Sholawat dulu bareng-bareng. Sholli wa sallim iman ala mada sholli iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian dalam persaudaraan ada pengembangan tidak hanya sesama manusia, tapi terhadap lingkungan. Yang dipakai di PSHT Mayu Hayuning Bawono. Apa itu? Mempercantik, menjaga alam semesta. Saya jadi ingat begini Pak, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah lafadznya begini, bismillah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ingin mengejawatakan Memayu Hayuning Bawono pakai ayat ini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah itu dawuh kepada para malaikat, hei malaikat, 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 kumpul, 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 kumpul. Nggih Gusti, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya pingin menciptakan manusia di muka bumi untuk menjadi khalifah. Malaikatnya protes Pak, padahal yang ngomong itu udah Gusti Allah loh. Makanya kalau hanya Pak Digito ngomong diprotes, wajar Pak. Loh, Allah aja diprotes. Kalau Pak Dijoko diprotes ya paling ya. Duit dolanan di jenggot. Ya leh. Punten Pak Dijoko. Jadi Pak Dijoko ngerti ngono ta WA kowe. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kata malaikat? Gusti, jenengan ki arep nggawe menungso yang di bumi nanti hanya akan merusak alam semesta. Wa yasfikud dima, dan akan saling bunuh membunuh, menumpahkan darah. Apakah hanya begitu Gusti? Kenapa ngomong begitu Pak? Kata-kata khalifah, jadi qalu ataj'alu fiha mayuf sidu fiha wa yasfikud dima. Khalifah adalah pengganti, ganti tugas para malaikat. Maka kenapa kok malaikat tanya, loh manusia akan diciptakan di bumi yang hanya akan merusak alam semesta, nebang pohon, nebang kayu jati, saling bunuh membunuh. Apakah hanya itu kata malaikat? Dulu Pak, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, ini dalam tafsir Munirnya, Allah itu sudah menurunkan makhluk di bumi ini, itu para jin. Ada yang sudah pernah lihat jin, setan, iblis gitu. Ya, sudah pernah. Kok ngelototnya saya loh. Mengapa kaya aku kaya setan yo. Kroso ya. Memang kedok tadi ustad ki. Benten Pak Dijoko jenengan salah ngundang setan.
Jadi dulu sebelum ada manusia, sebelum ada Nabi Adam, ini bumi sudah ada yang menghuni. Para jin, para setan, iblis. Loh, mereka itu di muka bumi hanya merusak bumi, Pak. Pohon-pohon ditebangi, pohon-pohon ditebang, dijual-jualin. Persis kayak di Jawa. Itu pada nyolong kayu jati. Ada nggak yang nyolong kayu jati? Yaitu berarti setan yang tertinggal. Ini tenan kok iki tafsire ngono lho iki. Wes begitu yang namanya di laut. Ikan-ikan dulu diambil-ambilin. Wah, jualnya ke luar negeri. Dulu jinnya pada ngerusak bumi sehingga banjir bandang, tanah longsor. Ya kayak sekarang ini loh, Pak. Jadi manusia itu nebang pohon semaunya. Tapi kalau dalam memayu hayuning bawono, Anda berani motong, Anda berani tanam untuk menjaga kelestarian lingkungan. Maka ketika diajarkan kalimat memayu hayuning bawono, ayo orang yang sudah jadi PSHT di lingkungan itu harus memperhatikan kebersihan. Contoh kalau di DKI Jakarta, kita pakai hadis yang ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman seseorang dalam dada ada 77 cabang. Jadi dalam dadanya Pak D. Sukirno, Pak D, itu iman ada 77. Ya, dalam dadanya Pak D. John itu ada 70. Semua ini ada 77, kecuali Rubai. Kong siji tapi gue rondo Gusti. Kangetan. Yang nomor satu fa'afdaluha qaulu la ilaha illallah. Lo yang nomor satu sandarannya la ilaha illallah. Adapun yang paling belakang yang nomor 77 imatatul adza 'anit thariq. Ini memayu hayuning bawono. Jadi menyingkirkan ada ranting pohon yang menghalangi di jalan, ada sampah di jalan. Itu kan membuat lingkungan tidak sedap. Ada sampah yang bau. Maka kalau muncul dalam hati PSHT ingin memayu hayuning bawono, ini kok rasanya jalan tidak indah, ada kayu mang melintang, ada sampah, lu itu dibersihkan walaupun tidak jadi anggota PPSU. Karena kalau jadi PPSU digaji 4.600.000. Kalau jadi PSHT praktek yang namanya memayu hayuning bawono gratis. Tapi karena memang ajarannya dijalankan, maka kalimat memayu hayuning bawono masuk dalam hadis imatatul adza. Ayo bersihkan lingkungan, dijaga. Kalau bersihkan adem enak, contoh kayak malam ini, karena lingkungannya rapi, karena sudah gladi resik, Pak Dijoko dan kawan-kawan semuanya. Besok kita akan kedatangan para pini sepuh PSHT, terus saudara-saudara yang lain. Ayo ini dibersihkan, disapu supaya nggak ada sampah, pasang banner di mana-mana, lampu dipasang. Ini kan suasananya indah, gen apa mboten? Loh, ini sudah digambarkan apa? Ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah memang hanya akan menciptakan kerusakan? Oh, kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'malun. Enggak begitu, malaikat. Kamu enggak ngerti apa yang aku tahu. Apa kata Allah? Ketika Nabi Adam sudah diciptakan, manusia sudah diciptakan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam dikasih wawasan, Nabi Adam dikasih ilmu. Maka contoh malam ini, ketika manusia sudah punya wawasan yang baik, punya wawasan jiwa persaudaraan, maka ini jadi adem ayem. Muncul kekeluargaan, ada keluarga Islamiyah, ada keluarga Basyariah, ada keluarga Watoniyah, bersatu dalam agama, bersatu dalam anak bangsa, dan bersatu dalam satu nusa, satu bangsa Indo. Loh, ini jadi indah karena apa? Ilmu.
Maka inti ajaran ilmu yang sebenarnya satu, persaudaraan, ayo dikedepankan. Lo yang nomor 2 tadi adalah olahraga. Olahraga sangat dianjurkan. Seperti yang sering kita sampaikan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, selamatkan ideologi agamaku, wa afiatan fil jasadi, dan sehatkan jasmaniku. Maka dengan adanya PSHT itu olahraga supaya raganya sehat. Karena orang kalau sehat menjalankan agama jadi mudah. Ada kumandang adzan, hayya 'alas shalah. Lupa di Joko langsung bangun. Ayo, nduk, leh, podo wudu, podo sholat jamaah. Ayo Mas Heri, jamaah, berangkat karena sehat. Coba kalau kakinya sakit, coba kalau stroke, ketika ada adzan, hayya 'alas shalah, aduh kakiku, aduh, kan nggak bisa. Makanya adanya PSHT dengan metode olah kanuragan, raganya supaya sehat walafiat. Lo yang nomor 3 bela diri, yaitu nanti keahlian yang ada membela diri kok ketika suasananya darurat. Mau disampaikan nek wing sepuh-sepuh ora usah buru-buru bela diri, wong nggawa awake dhewe kaya wis angel. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 4 apa mau Pak De? Kesenian ini seni. Hidup itu tanpa seni sepi. Seni itu indah. Maka ketika bareng-bareng menggerakkan jurus 1, Betawen 1, Betawen 2 terus, itu kan ada keindahan. Maka nanti kalau tadi saya nggak diajak sini untuk nonton sih, diajak ngopi di dalam, saya bingung tadi. Ada seni kan ya, kita biasa ngeliat lah, itu indah, itu seneng, adem rasanya. Loh, orang itu Pak yang namanya seni berbeda-beda. Dalam dunia musik ada yang seneng lagu Jawa. Ini kan wong Jawa lah, kayak model Rubai seneng lagu ini. Sri, kapan kowe bali? Kowe bali ora pamit aku. Iki Sri sing rondo iki. Lah ada yang seneng lagu dangdut, ya banyak itu. Lagu dangdutnya samalah, hampir tujuannya ke situ. Dua kali aku menikah. Tujuannya ke situ. Seni termasuk pencak silat, melihat orang yang gerakan itu seni jadi indah. Orang kalau sudah dihibur dengan seni, jiwanya akan sehat. Kalau jiwa sehat, normal pikirannya, maka menjalankan aktivitas apapun akan enjoy dan indah, penuh dengan kesadaran dan kebahagiaan. Baru puncak yang nomor 5, eling, semuanya ini adalah untuk mencari ridhonya Gusti. Pengabdian di PSHT, saya itu ngobrol-ngobrol dari dulu lewat Pak Wagito, Pak Dijon dan Pak Dejoko. Kemarin dipertajam dengan kawan-kawan yang ke rumah Mas sopo jenenge Mas? Mas Arifin, Mas sopo meneh wingi iki? Mas Agus. Pada ke rumah, saya tanya lebih dalam lagi, Mas, ngajar di PSHT itu PSHT ada SPP apa tidak? Karena aku ngono Pak, takok aku. Ada iuran mingguan atau ada iuran bulanan? Mboten ada Pak Ustadz. Masya Allah. Lah terus yang ngajar itu nggak dapat apa-apa? Nggak ada Pak Ustadz, ikhlas. Dari rumah bawa aqua sendiri. Dari rumah kadang bawa pisang sendiri, bawa roti sendiri. Jendak dikasih apa-apa. Iya, pantas dan layak. Tadi saya ngomong dengan Pak De Suparto. Oh, ini semua terus berkembang karena perilaku para guru-gurunya, para sepuhnya memberikan suri tauladan yang baik. Melakukan apapun jangan tanpa pamrih, ikhlas lillahi. Jadi saya ketikuk, Masya Allah, padahal ngelatih malam sampai subuh, wetenge ngelih,
Pak Joko tengelih ditahan. Betul. Semuanya ditahan demi anak-anak didik. Pantaslah riadoh dan tirakat yang seperti itu menyebabkan PSHT selalu berkembang karena semuanya ikhlas lillahi. Makanya kemarin kan belum lama Hari Guru Nasional ya. Makanya para guru warga pantas kalau dikasih lagu terpujilah wahai engkau ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Kemarin yang saya tanya, alhamdulillah Pak Ustadz, saya dididik oleh Pak D Joko. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya dididik oleh Pak D Gito. Ya orangnya sabar tapi ya kadang digablok. Tapi gablokannya itu gablokan ajaran Pak Ustadz. Tapi ajaran di sini loh Pak Ustadz, untuk mempererat persaudaraan itu rasanya kok adem dalam hati. Loh, itu puncak dari ajaran kerohanian ikhlas lillahi. PSHT, PSHT, PSHT. Sallu ala Nabi Muhammad. Kesimpulannya adalah satu, ajaran pertama adalah mempererat persaudaraan. Ini sudah mengamalkan Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Semakin kita mengembangkan PSHT dengan ajaran-ajaran berbudi luhur, penuh dengan akhlak, itu sudah mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, olahraga. Yuk kita olahraga yang baik agar Islam itu berkembang dengan baik, dengan penuh kesehatan. Yang ketiga, bela diri, kita membela ketika memang kita terpojok untuk membela sebuah akidah. Yang keempat, Bapak D, kesenian indah. Saya suka ketika ada pembukaan itu, Pak. Apa namanya kalau pembukaan itu? Nah iya, rahasia. Nah, itu saya suka Pak. Itu rahasia. Ya seperti itu. Itu kan indah. Maka tadi saya sampaikan, ketika indah itu sudah muncul, akan mengobati dalam hati kita. Yang terakhir, ini yang paling utama, gagah kita, hebat kita, pendekar kita, tapi kita tidak bisa apa-apa. Yang membisahkan Allah Subhanahu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Bersama kita istighfar. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, Gusti kami mohon ampun atas segala dosa hamba-Mu yang kami sengaja dan tak kami sengaja. Hanya kepadamu kami bertaubat, hanya kepadamu kami bertaubat. Astagfirullah. Terus Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa keluarga kami, dosa keluarga kami, dosa orang tua kami, dosa para saudara-saudara kami, khususnya dalam persaudaraan setia hati Ternate ya Allah. Malam ini kami duduk bersama tasyakuran warga baru Rayon ABC Cabang Jakarta Barat ya Allah, atas Pak Joko Purwoko dan semuanya ya Allah. Mudah-mudahan manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Sehatkan jasmani dan rohani kami ya Allah. Mampukan kami untuk terus mempererat persaudaraan dalam hati kami ya Allah. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing,
untuk bisa membawa negara kami Indonesia, negara yang aman, nyaman dan damai, jauhkan dari segala mara bahaya ya Allah. Tetapkan iman Islam kami hanya kepada Engkau ya Allah. Munculkan dalam hati kami orang-orang yang sabar ya Allah, orang-orang yang tabah ya Allah dalam menghadapi segala ujian-Mu ya Allah. Lancarkan semua urusan kami ya Allah, urusan ekonomi kami, untuk membimbing putra putri kami menjadi yang soleh dan solehah. Tiada daya upaya Allah kecuali atas pertolongan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah minal khataya. Allahumma shalli ala Muhammad. PSHT, PSHT, PSHT. Sallu ala Nabi Muhammad. Saking kula kathah lepate nyuwun Syekh Agunging Samudra Pangaksama, Pak D Joko pangapunten nggih. Dan semuanya Pak D kita. Semuanya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.